SDN Indrasari 2 Martapura, dan yang pertama kali kami wawancarai adalah Ibu Kepala Sekolah, yaitu Ibu Aminah SPD. Berikut adalah hasil wawancara kami. Ibu, kami dari mahasiswi upaya koordinasi. Di sini kami ingin mewawancarai Ibu selaku Kepala Sekolah SDN Indrasari 2 Martapura. Kami di sini bertemakan lingkungan hidup. Karena di sini sekolah yang paling adiliat karena Ibu, kami ingin mengajukan beberapa pertanyaan yang berhubungan dengan sekolah yang menyangkut adiliata. Apakah Ibu bersedia? Kepada teman saya dipersilakan. Di sini saya menanyakan kapan pelaksanaan adiliata di SDN Indrasari 2 Martapura ini. SDN Indrasari 2 Martapura ini termasuk pelopor dan adiliata. Itu dimulai tahun 2010 kita memperoleh adiliata kabupaten, dan seterusnya sampai sekarang kita sudah mencapai adiliata calon mandiri. Bulan April ini seperti dilakukan penilaian aplikasi sudah masuk. Bulan apa penilaian? April ini. Bulan April. Awal April. Apa upaya yang Ibu yang SDN Indrasari 2 lakukan agar menuju sekolah adiliata yang mandiri tadi, Bu? Pertama, pembiasaan kepada siswa dari pembuangan sampah, kemudian pengelolaan lingkungannya sendiri. Siswa dibiasakan untuk berkebun, membuat kebun sendiri, taman sendiri. Kemudian pembersihan berkala, ada yang harian, menit, ada yang mingguan, ada yang bulanan, dan ada semester dan ada tahunan. Itu dibiasakan anak untuk menjaga kebersihan diri, lingkungannya, dan kalau bisa sampai kami harapkan bisa menjaga rumahnya masing-masing, lingkungan rumahnya masing-masing. Kemudian selain itu mereka juga kami biasakan untuk selain membuang sampah juga mengelola sampah. Yang organik gitu, Bu? Iya, kemudian bisa membuat kompos, komposting, takakura, dan yang lebih ini gas metan, gas. Jadi adiliata mandiri ini dibiasakan, diprioritaskan kepada pembiasaan anak untuk mengelola. Betul. Selain itu juga kami mulai berbenah lingkungan, berbenah aplikasi, dan berbenah dengan sarana prasarana dan sarana atau pembelajaran yang inovatif. Itu sementara ini. Jadi tadi ada yang harian, mingguan, Ya, bulanan, semester dan tahunan. Sampai sekarang sudah terlaksana, Bu? Sudah. Masih perlu pembenahan sana sini, tapi semua sudah program itu Berjalan ini. Kendalanya, Bu, apakah ada kendala dalam melaksanakan itu semua, Bu? Sebenarnya kendala yang berarti tidak ada. Cuman kebetulan kan anak-anak ini bervariasi. Dari kelas 1 sampai kelas 6, usia mereka ada yang dibiasakan di rumah, tidak dibiasakan untuk mandiri. Itu suatu halangan bagi kami, karena orang tua kadang-kadang anaknya tidak dibolehkan untuk bekerja, sementara kita ingin anak itu mandiri untuk menjaga dirinya, lingkungannya agar bersih sehat. Itu kendala yang insya Allah itu akan dapat kami atasi seiring dengan komunikasi dengan orang tua. Partisipasi siswa, Bu, apakah selama ini cukup baik? Alhamdulillah, terutama kelas tinggi. Walaupun kelas rendah juga cukup baik, cuma perlu pembinaan, pengawasan dan bimbingan terus menerus. Alasan SDN Indrasari 2 Martapura mengikuti sekolah adiliata apa ya, Bu? Yang pertama, kami ingin anak-anak itu mampu menjaga dirinya, lingkungannya, dan mampu atau mau untuk berguna atau ikut andil dalam menghadapi sampah, dalam menghadapi lingkungan yang kotor.
dalam menghadapi isu global. Jadi kemauan kami, keinginan kami anak-anak bisa berperan serta dan langsung terlibat, dan kedepannya mereka peduli, benar-benar peduli dengan keadaan lingkungan dan keadaan bumi kita yang sudah semakin tidak terkontrol ini. Menurut Ibu, haruskah semua sekolah memakai konsep adiwiyata, Bu? Wajib semua sekolah, karena faedahnya sangat besar bagi anak itu sendiri, bagi lingkungan, dan yang lebih besar bagi keseluruhan dunia bumi kita ini. Apakah prestasi dari anak lebih meningkat setelah sekolahnya mendapatkan adiwiyata, Bu? Ya jelas, prestasi anak meningkat, terutama dalam hal psikomotor, pengetahuannya, dan andil-andil di kabupaten, provinsi, nasional sudah semakin meningkat. Di nasional pun kita sudah diperhitungkan. Yang terakhir, Bu, harapan dari SDN Indrasari 2 Martapura setelah mengikuti sekolah adiwiyata apa ya, Bu? Harapan Kami dunia luar, terutama dinas terkait, mendukung kegiatan adiwiyata ini dan menyebarkan efek-efek yang luar biasa dari hasil adiwiyata ini ke sekolah-sekolah lain, dan terutama juga para adik-adik generasi penerus agar melanjutkan kegiatan kami ini kepada adik kami nanti di SMP, SMA, atau di perguruan tinggi. Jadi harapan kami dukungan moral, material, dan jenjang itu berlanjut, tidak sampai di SDN Indrasari tamat berakhir, tidak. Kami ingin nanti di SMP, SMA, sampai perguruan tinggi, sampai dunia kerja mereka nanti itu ada kelanjutannya. Terima kasih, Bu, atas waktu wawancaranya dari kami ke sekolah SDN Indrasari 2 Martapura. Kali ini terima kasih, Bu. Kami akan mewawancarai guru dari SDN Indrasari 2 Martapura. Berikut adalah hasil wawancara kami dengan Ibu Santi Damayanti, PSS. Kami dari Universitas Ahmad Yani Banjarmasin ingin mewawancarai Ibu selaku guru di SDN Indrasari 2 Martapura. Kami ingin menanyakan hal-hal yang terkait dengan sekolah, termasuk ke adiwiyata ya, Bu. Supaya teman saya bisa silakan. Menurut Ibu, apa keunggulan sekolah adiwiyata dibandingkan dengan sekolah yang biasa-biasa saja? Keunggulannya yang jelas karena sekolah adiwiyata itu kan sekolah yang berbudaya dan yang berbasis lingkungan, gitu kan. Jadi otomatis karena kami sekolah yang peduli dengan lingkungan, otomatis karena kami sekolah yang peduli lingkungan kami sangat mendukung untuk pembelajaran. Lingkungannya asri, bersih, dan karena lingkungannya asri dan bersih tadi, jadi memacu anak-anak untuk belajar lebih baik lagi. Prestasi apakah yang sudah didapat dari sebelum menjadi sekolah adiwiyata dan benar-benar menjadi sekolah adiwiyata? Prestasi yang sebelum memakai adiwiyata dan sesudah memakai. Di bidang selain lingkungan, kebetulan kami sekolah adiwiyata sudah mulai dari tahun 2010. Kami sudah mulai merintis kan. Secara akademis banyak prestasi yang sudah kami peroleh, mulai dari kejuaraan di tingkat kecamatan sampai dengan yang tingkat nasional. Misalnya kalau kami ada anak-anak kelas 3 itu ada lomba pijat tebing, lomba calistung. Kami bisa dikatakan hampir setiap tahun kami juara di tingkat kecamatan maupun tingkat kabupaten. Kemudian karena kami kemarin sekolah bertaraf internasional, jadi pembelajaran bahasa Inggrisnya lebih banyak. Kami ketika ada lomba sains, lomba bahasa Inggris, kami juga mendapatkan kejuaraan itu. Kemudian karena kami tadi sekolah yang peduli lingkungan, ada beberapa event yang diadakan yang berkaitan dengan hal tersebut. Kami mengikuti lomba
inovasi 3R, fashion show yang 3R itu kami dapat juara juga. Dan banyak yang nggak bisa disebutkan satu-satu. Menurut Ibu, perubahan apakah yang dari seperti sekolah biasa menjadi sekolah adiwiyata, Bu? Perubahannya terutama ke anak didik ya, karena ketika mereka diberi pemahaman bahwa sekolah kita adalah sekolah adiwiyata yang kita peduli dengan lingkungan, otomatis mereka harus menjaga lingkungan tempat dia belajar. Jadi pembiasaan membuang sampah pada tempatnya, kebiasaan untuk memilah sampah antara yang organik dengan anorganik, itu kan sangat ini ya. Jadi karakter anak yang kami berusaha untuk selalu membentuk karakter anak yang memang dia peduli lingkungan. Ibu, di sekolah ini kegiatan bersih-bersihnya setiap hari apa ya, Bu? Yang untuk semua siswa? Kalau sekarang tadi kan bersih kelas, kemudian kalau hari Jumat itu ada Jumat bersih. Ya, kemudian kalau untuk hari Senin ada gerakan namanya Gemenit, gerakan 5 menit. Jadi setelah upacara membersihkan sampah yang ada di sekitar tempat mereka ini. Misalnya mereka mau jalan ke kelas, kemudian melihat sampah, nah jadi kumot gitu. Kemudian kadang-kadang kalau ada namanya gerakan Sabtu bersih. Nah, ketika mereka ada ekskul pramuka, membersihkan lingkungan sekitar sekolah. Kemudian ada kegiatan per 3 bulan. Jadi kan kami memakai laboratorium juga. Nah, jadi anak-anak membersihkan laboratorium. Terus setiap 3 bulan? Ya, 3 bulan. Jadi kalau misalnya dilihat cat sudah mulai ini kan banyak cap-cap sepatunya atau apa yang gitu. Nah, itu biasanya tahunan gitu. Oh iya. Ya, kadang 3 tahun sekali lihat melihat kebutuhan kalau yang itu. Cukup Ibu. Terima kasih atas jawaban dari pertanyaan kami, Ibu. Ya. Terima kasih juga atas waktunya, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya hasil wawancara kami dengan salah satu siswa yang ada di SD Indrasari 2 Martapura bernama Yogi dari kelas 5B. Adek di sini kelas 5B, gimana cara adek membuat merawat kebersihan sekolah? Kalau kegiatan setiap hari Jumat ngapain ya, Dek? Itu sampai jam berapa? Baru nanti masuk pelajaran. Oh, jadi bersih-bersih dulu. Itu pakai baju sekolah boleh nggak? Nanti kalau masuk pelajarannya pakai baju olahraga. Oh, gitu. Kemudian yang selesai upacara yang 5 menit itu ya gimana? Diambil. Kalau nggak ada sampahnya nggak usah cari sampah. Cari, pokoknya gerakan apa tadi yang 5 menit namanya? Geminit. Ya, geminit. Kemudian yang kalau yang bulanan, kebersihannya yang bulanan, bersihin yang laboratorium gitu ya tadi Ibu tadi ya. Sama mungkin sekolah gitu. Di sini ada berapa banyak tempat perkebunan gitu ya, pokoknya banyak perkebunan yang tentang tanaman-tanaman gitu. Itu aja pertanyaan dari kami ya. Jadi kayak gitu cara merawat sekolah kita nih. Terima kasih ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Berikut adalah hasil wawancara kami kepada salah satu masyarakat yang ada di lingkungan sekolah. Berikut hasil wawancara kami. Wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, kami ingin mewawancarai Bapak selaku masyarakat yang ada di sekitar sekolah. Kami ingin menanyakan apa pendapat Bapak tentang sekolah yang berwawasan adiwiyata. Ya,
Eh, sini terima kasih dulu atas pertanyaannya. Nggih. Di sini ulun kan sebagai apa namanya, sebagai ya pembantu lah di sini. Jadi sekilas yang ulun tahu dari Sekolah Haduyata selama 1 tahun di sini, Oh, nggih. eh, Sekolah Haduyata itu kan sekolah yang berwawasan lingkungan hidup, ya, berwawasan lingkungan hidup. Jadi yang mana tidak hanya guru, murid pun juga ikut apa namanya, ikut serta dalam memelihara ya lingkungan sekolah. Jadi seperti misalnya cara ada pembuatan 3R atau dari sampah itu, dari sampah plastik. Jadi kan tidak sepenuhnya dibuang dari sekolah 100%. Jadi yang dibuang dari sekolah ke TPA, tempat pembuangan akhir, itu diusahakan cuma 20% saja. Jadi 80%-nya digunakan untuk sekolah, 80%-nya itu untuk 3R. Kalau yang lain lagi seperti pembuatan komposting, itu kan dari bahan-bahan sayuran yang tidak bisa digunakan lagi, yang tidak bisa dimakan lagi, itu bisa dibuat kompos. Perkebunan di sini yang memelihara semua pihak sekolah atau cuma Bapak? Sebenarnya semua pihak sekolah sih, baik dari murid-muridnya. Kan di murid itu kan ada yang namanya pasukan hijau. Oh iya. Nah, pasukan hijau. Jadi itu dari siswa, Pak? iya, dari siswa. Jadi dipilih pasukan hijau, dipilih 40 orang. Jadi 40 orang Itu dari berbagai kelas? Ya, berbagai kelas. Yang sekarang ini kelas 4 sama kelas 5. Oh iya. Kelas 4 sama kelas 5. Kelas tinggi apa ya? Iya. Kalau kelas 6 kan mau ikut hendak ujian, jadi tidak bisa diikutkan lagi ya. Tidak difokuskan. Itu saja sih yang sepengetahuan ulun selama 1 tahun di sini tentang Sekolah Haduyata. Terima kasih Bapak atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adalah kesimpulan dari salah satu anggota kelompok kami yang bernama Ainur Rahma. Ya, menurut pendapat saya, setelah hasil observasi di sini dan dimulai pada hari Selasa dan Jumat, kami sangat banyak mendapatkan pelajaran dan manfaat di sini. Salah satunya di bidang adiwiyata. Sekolah ini sudah sangat asri dan bagus karena di sekolah ini sudah dilengkapi dengan fasilitas kebersihannya. Dan juga taman-tamannya sudah ditata lebih bagus lagi. Dan juga mempunyai ruang kebun sendiri, sudah bertaraf internasional. Jadi harapan kami sebagai calon guru, kami bisa lebih peduli sama lingkungan dan mengajarkannya kepada anak didik. Dan semoga sekolahan ini juga bisa lebih baik lagi dari tahun ke tahun, dan lebih maju dan sukses lagi untuk kedepannya. Kelas 3 bersama ibu kita mengambil sampah dari sini setelah muka kelas 6 terus ke muka kelas 2 ya. Dari muka kelas 6 kelas 3A 3A dari muka kelas 6 sampai ke sini, 3B dari wilayah sini ke wilayah sampai ke musola.